Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati mu'alim para ulama, para sepuh, masyayikh, asatidz, bilusus, pengurus mushola, Baitul Muiz, Bapak Ustaz Sarudin, ingkang kawula hormati pimpinan anak cabang Nahdlatul Ulama, Asmirul Dongkal, kami Nafilah, sahabat Abu Sroni, yang kami kawula hormati pimpinan ranting Nahdlatul Ulama di sini, kami Nafilah, Mas Ustaz Haji Munasi, dan sahabat-sahabat senior kami dan anak-anak kami yang kami cintai. Alhamdulillah, bahwa sarang-sarang kita puji surga tidak Allah SWT yang sabar nikmat mati kita setuju sehingga dalam mereka kita pasti kenali nasihat dan lafiat walaupun kau hujan ini jenengan turun pangkat berarti jenengan yang dipilih kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin-mungkin kembali itu setuju dan sampai berkah kami itu, amin Allahumma amin. Salat wassalam mungkin atur kepada sendiri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat kita hormati, kalau ini sambut ibu terangkan tentang masalah pengawasan kaget yang sampun kerja atau yang sampun mati. Barang kalau ini sambut terangkan barang gitu, mun barang niki berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullah wa nafa'ana bihi bil ummi amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rizqan walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misal tsani hal li sholatil jum'ati sunnatun qabliyatul awla. Ika kami kali hal sholatil Jumat ana ta iku kadue salat Jumat sunnatun utawi sunah qobliyatun qobliyah aula utawa ora. Niki permasalahan apakah di NU apa yang kita lakukan seperti sholat qobliyah Jumat niki sing dimaksud qobliyah Jumat. Nek dugi teng masjid namine sholat sunah apa? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Nek mari mushola namine sunah tahiyatul mushola, langkau mushola. Anaknya sholat tahiyatul masjid. Apakah ada hukum yang menerangkan hadis yang menerangkan tentang sholat tahiyatul sholat sunnah qobliyah, qobliyah Jumat, qobliyah zuhur, qobliyah isya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh dan sebagainya. Wa hadza utawi aidan halimani minal masail far'iyah, dari beberapa masalah-masalah sing bangsa furu. Artinya bangsa furu itu masalah agama sing bisa menjadikan cekcok. Al-istihadiyah kang bangsa hati-hati, allati la yang bagi kang ora prayoga tabadulul ingkar apa kontak-kantine ingkar fiha ing dalam masalah. Perkara mau masalah qobliyah dan sebagainya niki suatu masalah furu istiqat sing kudu kula sama kabeh hati-hati. Artinya apa? Nalika yang ngelakoni perkara niku kedah ngertos hukum dan landasan. Jangan hanya taklid niku kaya dene wong salat tapi orang ngerti tata cara rukun dan sebagainya tentang masalah salat. Niku namanya taklid. Benten tiang ngaji kali boten niku benten hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama antara orang yang melihat dan tidak melihat? Lah, tidak sama. Antara orang yang ngaji dan tidak ngaji itu harus beda soalnya, harus bisa membedakan. Amma Syafi'i ana pun tahu madhab Imam Syafi'i apa ulama kamu cakora ulama Imam Syafi'i. Nah, yo lil Jum'ati sunnatun kadue sholat Jumat dua sholat sunnah qobliyatun kang bangsa qobliyah gaduh rikayatin de qobliyah duhur li hadis krono an hadis wiga ing dalem nalikane nglakoni sholat qobliyah Jumat. Menurut Imam Syafi'i dan bahasa-bahasa ulama yang lain bermadzhab Syafi'i memang ada
sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat, yaitu qobliyah. Jenengan pun ada pertama sawise adzan Jumat, itu kan jenengan melakoni sholat sunnah. Niku sing dinamakan sunnah qobliyah Jumat. Dudur sebab niki dintene dinten Jumat, sholatnya sholat Jumat. Nah, sholat yang lain, hari-hari yang lain berarti qobliyah duhur. Ketika hari Jumat berarti qobliyah Jumat. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang landasan hadis yang menunjukkan tentang bagaimana tata cara atau hukum tentang melakukan sholat sunnah. Bahkan antara sholat sunnah dan sholat wajib itu banyak sholat sunnah. Sedikit jenengan berapa rakaat dalam satu hari satu malam sholat wajib? 17. Qobliyah dan ba'diyah dalam satu hari satu malam itu ada berapa? Ada 17 sama. Itu hanya qobliyah dan ba'diyah. Maghrib hanya ada ba'diyah, isya ba'diyah dan qobliyah. Subuh hanya ada qobliyah, zuhur ada qobliyah dan ba'diyah. Itu belum menghitung sholat-sholat yang malam, sholat sunat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih dan sebagainya. Niki malah terluwi pakai sholat sunnah daripada sholat wajib. Kalau ini alhamdulillah sampun dipun terangkan tuh dipraktek, bukan hanya menerangkan tapi kita praktekkan. Man ahya lailata rajab awala lailatul rajab bi asri rakaatin kelawan 10 rakaat istaujaba syafaat. Maka sholat ini oleh syafaat kanjeng Nabi. Walam yamut qalbuhu yawma yamutul qulub. Dan hatinya insya Allah tidak akan diberi kematian di saat orang-orang hatinya pada mati. Artinya apa? Barang siapa yang melakukan sholat sunnah di malam pertama bulan Rajab dengan membaca surat berapa kali? 3 kali. Yang pertama surat Al-Kafirun 3 kali, yang kedua Qul huwallahu ahad 3 kali. Lam yamut qalbu, maka hatinya tidak akan mati selamanya. Yauma yamutul qulub, di mana hari itu semua hati pada mati. Artinya hati mati niku ora gelem terima pitutule wong liya. Atos niku hati sing qulub niku, atos sing hati niku medeni. Sing mending atos sing watu daripada atos sing hati. Atos sing watu kenang banyu titisan banyu suwe-suwe mesti bolong. Tapi wong nek atine wis atos niku ora bakal bisa manut karo wong liya. Apa maning kok wong perkiai nang di apa lho. Orang peduli orang atrasi. Niki ketika hati wis atos. Nah, ketika hati wis atos, maka tambahane akeh. Sadurunge kula sampeyan kabeh atine atos, fasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka jaluk tulung karo Gusti Allah bisa beri kelawan sabar was-sholati lan nglakoni salat. Kalau begitu prakteknya sekalian, maca bareng-bareng, sekalian ngaji, sekalian kita praktekkan, sekalian kita lakukan bersama. Man ahya awwala lailatul rajab, barang siapa yang menghidup-hidupi di malam pertama bulan Rajab, bar maghrib jebule tujuh malam Kamis. Double sembahyang maning. Tapi alhamdulillah karena malam Sabtu sudah praktek, malam Kamis mereka sudah hafal. Dan alhamdulillah saya tanya satu-satu, takoni ngelakoni temenan. Alhamdulillah ini berkat ngaji bisa ikut. Ya, ini tentang masalah sholat sunnah. Banyak sekali sholat sunnah yang diajarkan Nabi. Bahkan keterangan riwayat perjanjian itu disebutkan sampai 8 kali kanjeng Nabi itu melar. Kenapa saking akeh sholat sing dilakoni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qobliyah. Bakuke tapi ora ireng niku kanjeng Nabi. Kira mboten? Tidak ada sejarah kayak kanjeng Nabi Al-Barzaji, Maulid Tiba, Maulidul Azam, Maulid dan sebagainya. Tidak ada yang menerangkan tentang wa kana jabhatuhu
sawadun, dan patungnya kanjeng Nabi itu berwarna hitam. Tidak ada kalimat yang menunjukkan seperti itu. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki sholat sunat. Jawa-jawa ulang niki kalau dipersembahkan sholat sunat oleh murid bulan Rajab. Saya ingin mengatakan landasan apa yang kita pakai. Kenapa kita menghormati bulan Rajab? Teng NU dipun sebutaken Nahdlatul Ulama niki kita niki juga nerangkan kaidah bulan-bulan ingkang dipun mulyakaken kali Gusti Allah Taala. Ingkang sepindah inggih punika bulan Rajab. Mengapa NU kongkon mulyakaken bulan Rajab? Niki salah satu kehebatan bulan Rajab niki bulan Rajab niki bulan Gusti Allah. Dipun darani Asy-Syahrul Aqsa. Syahrul Aqsa niku cara istilah mriki kula sama kabeh muni utawa bulan sing budeng. Budeng artine nalikane kula sama kabeh nglakoni maksiat, Gusti Allah niku bulan Rajab niku apen-apen ora krungu. Krungu tapi apen-apen ora krungu. Wong ora krungu ora apen-apen kan benten kira mboten. Angger memang wong ora krungu niku ora apen-apen, memang dia itu android. Layar sentuh begini betul baru nengok. Tapi apa-apa orang krungu niki bulan Rajab. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bulan Rajab niku apa-apa orang krungu. Dan bulan Rajab berusaha menutupi senutup mungkin keaibannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maning mangke niki puncake tanggal 10 berarti dari apa? Wingi wis. Besok puasa. Besok berarti. Tanggal 10 kan. Iya. Angger wingi pertama malam berarti mau. Karena dundul malam Kamis, besok sore hari Sabtu puncaknya niku tanggal 10 bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab itu dimuliakan? Ternyata hal yang luar biasa pada bulan Rajab. Di bulan Rajab tanggal 10 banyak sekali terjadi kejadian yang diciptakan oleh Allah SWT. Di antaranya satu, bersandarnya kapal Nabi Nuh. Yang kedua, keluarnya Nabi siapa? Dari ikan perut ikan Yunus dari dalam perut ikan. Yang paling dahsyat ialah pada tanggal 10 bulan Rajab Allah menitiskan Nur Muhammad di dalam rahim Siti Aminah, ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bulan Rajab paling mulia? Bahkan ada sebagian ulama yang memuliakan bulan Rajab lebih mulia dari bulan Maulid. Karena apa? Melihat kisah Nur Nabi Muhammad diberikan kepada Siti Aminah itu terjadi pada tanggal 10 bulan Rajab. Saya kita hitung bulan Rajab, Sadran, Puasa, Syawal, April, Haji, Surah, Safar, Mulut. 9 bulan Kanjeng Nabi lahir. Bulan Maulid tanggal 12 Nabi dilahirkan. Akhirnya Kanjeng Nabi dalam rahim Siti Aminah niki 9 bulan tepat tanggal 12 Rabiul Awal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Niki kenapa bulan Rajab sangat mulia? Niki sawise Rajab mangke wonten Sya'ban, sawise Sya'ban wonten puasa. Niki 3 bulan berturut-turut. Niki bulan Allah, mangke Sya'ban bulan Kanjeng Nabi, wa Ramadhanu syahrul ummati, dan pada bulan Ramadan ialah bulan untuk umatku, di mana nanti pada bulan Ramadan nanti akan diberikan seluruh pengampunan Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin-mungkin kita sedaya menangi bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan puasa. Amin Allahumma. Ziyadatun minal fakir li khabari muslimin, karena hadis Imam Muslim. Niki hadis yang menunjukkan kenapa kita melaksanakan sholat qobliyah Jumat. Ida sholat nalikane sholat ahadukum sapa salah siji sira kabeh al Jumat ing Jumat falyusolli, maka becik sholat sira sapa ahad qabla sadurunge Jumat arba'an wa ba'daha arba'an ing 4 rakaat wa ba'daha sawise Jumat arba'an ing 4 rakaat. Ternyata menurut hadis ialah sebelum Jumat 4 rakaat, setelah Jumat pun ba'diyahnya 4 rakaat.
Lakonnya pinten jenengan. Ale. Mending kali. Orang kali kiri kadang. Sampun kados TKPR balik dis. Jadi kayak baca salah pria. Wis TKPR orang bawa sadar baliknya di sebelah. Kita nemu kados. Bukan dikasih asal ceknya kan apa ya? Tampung, tapi alhamdulillah pada manfaat. Hadis tentang yang menerangkan ternyata sebelum sholat Jumat, qobliyah Jumat ini ada 4 rakaat sebelum Jumat dan 4 rakaat setelah sholat Jumat. Oleh Umar Tirmidzi dan krono hadis Imam Tirmidzi, Anak dan Mas'ud dan krono satu Imam Ibnu Mas'ud karena itu anak sahabat Imam Ibnu Mas'ud yusolli sholat sahabat Imam Ibnu Mas'ud. Qol qabla Jumat sadurunge Jumat arba'an wa ba'daha arba'an. Patang rakaat sadurunge sholat Jumat, patang rakaat sawise sholat Jumat. Wa dhahiru tawi kang pertela ana sadurunge penggawene Imam Ibnu Mas'ud mau ditaufiqin iku kelawan ditulung minan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ternyata apa yang kita lakukan itu sama seperti dengan apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Mas'ud itu apa yang telah diucapkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa yang kita lakukan lebih hadis orang ngawat. Tahu landasan kenapa kita sholat malam. Ayo, landasannya apa? Kenapa jenengan sholat tahajud? Pernah sholat tahajud? Belum tahu. Ya mau dilakoni. Kenapa landasannya jenengan tahajud? Sebab dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili lan saniyumi fatahajjat maka tahajud sira filatan la asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mbok menawa Gusti Allah maringi panggonan ingkang mulya. Niku napa landasan kula sampeyan kabeh nglakoni salat tahajud. Iki berarti apa yang dilakukan oleh ulama niki termasuk sebuah analan dasarnya kabeh niki. Kenapa NU kok nglakoni seperti ini? Karena analan dasarnya. Kenapa NU ne traweh kok beda dengan Muhammadiyah? Nek NU traweh beda 20 rakaat. Muhammadiyah walu. Tapi nyong yakin ketika anak langgar jejer NU karo Muhammadiyah sama mesti milih langgar Muhammadiyah. Iya, mereka kabupaten mesti. Kenapa? Karena gelis. Apa yang dilakukan NU itu atas dasar landasan hadis. Apa yang dilakukan Nabi itu sama apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Tirakat dan sebagainya itu pun mereka dilakukan, itu mereka manut dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kenapa para ulama sesepuh dulu yang tirakat? Karena tiwa apa sih dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi itu tirakat luar biasa. Bukan hanya tirakat, Kanjeng Nabi itu hebat. Umur 17 tahun Nabi sudah menjadi seorang pengusaha. Yaitu apa? Sarangin apa? Sing keren. Ngetokna barang sing jero paling jabat. Eksportir. Wah. Kanjeng Nabi umur 17 tahun itu sudah menjadi eksportir. Abdurrahman bin Auf umur 20 tahun itu sudah menjadi pengusaha yang sangat kaya raya. Kenapa 17 tahun sudah menjadi pengusaha? Kanjeng Nabi ngirim barang maring Yordania, mari kirim barang maring Syam, kirim barang maring daerah-daerah sekitar kota Mekah. Pirang-pirang ya. Sarangane enggane duwe mobil akeh ini Kanjeng Nabi. Kok apa yang dilakukan Kanjeng Nabi ditiru oleh ulama Nahdlatul Ulama, maka lahirlah NU dan NU komplit nopo sing dipun ucapkan kados niku. Sing bidang dakwah wonten, sing bidang usaha wonten, bisnis wonten. Mencipta generasi-generasi sing mandiri.
Kalau ini akan kali ngaji pada maghrib. Jadi tiang itu nek bisa jadi pengusaha kayak ini kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jenis orang siji, anak orang sing orang duit tapi duwe waktu. Orang duit tapi anak waktu. Cinta. Orang duit tapi waktu nakal. Wong nganggur sih. Orang duit tapi waktu nakal. Dia nganggur ganti. Bahaya. Yang kedua, wongnya duit tapi orang duit waktu. Sinten? Hah? Duit tapi orang duit waktu. Mereka para bangsanya pegawai ASN, dokter, pasukan, tentara dan sebagainya. Duitnya akeh, tapi balik lagi bojone paling 3 tahun sepisan. Terus niku. Nomor 3, wong sing ora duwe duit, ora duwe waktu. Entek-entekan. Sinten? Buruh. Mangkat Senin balik Selasa. Kalau urus Senin ngecelak orang nong-nong. Tapi apa? Upaya entek pas-pasan. Yang keempat pilihan Kanjeng Nabi, orang yang punya uang dan punya waktu. Siapa? Pengusaha dagang sayur. Maka ilmu ini komplit. Melatih usaha generasi ini sore supaya menjadi generasi sing mandiri. Maka anak makalah laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakulu adabi. Tidaklah dikatakan seorang pemuda yang mengatakan inilah bapak saya. Hai motor, situ sama bapak nek. Masa wae ngomong oleh siapa? Warisan. Waktu sama, waktu dia bapak. Tapi walakinnal fata mayyakulu adabi. Yang dinamakan pemuda ialah orang yang berani mengucapkan inilah saya. Motor siapa? Motor orang itu menentu boleh damai. Orang kredit. Maka menciptakan generasi sing mental kaya, macam mental miskin. Niki ilmu ekonomi nang kain wonten iki. Kula nanti tidak ada segitu. Nggih. Niki pengalaman kula sampeyan kabeh sing nom-nom. Kenapa? Karena jenjang hidupnya masih Jawa. Insyaallah ben paling pada sukses kabeh. Kula bae contoh mari jenengan. Niki. Anak Gusti Allah gawe wengi gawe awan. Gawe srengenge gawe bulan. Gawe pirang-pirang Gusti Allah menciptakan nasib kaya. Kemudian Allah menciptakan lawan kata kaya miskin. Tapi kula sama kabeh takwa. Adakah ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang Allah menciptakan miskin? Tidak ada. Maka Allah tidak pernah menciptakan miskin. Allah hanya menciptakan kaya dan cukup. Maka jadilah karakter yang kaya dan karakter yang cukup. Jangan menjadi karakter yang miskin. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menciptakan miskin. Kula tak kali dengan bisnis 10 juta. Ya, 10 juta. Antara dua pilihan. Gua kredit motor DP apa gua usaha dan bisa muter. Nah, 10 juta gua cukup NMAX DP. Berarti paling ora setoran 3 tahun. Berarti jenengan paling ora kudu duit sama. Tur kudu duwe angan-angan kerja sing menghasilkan 1 hari saya harus mendala apa nabung sekian rupiah. Nah, ketika dengan menciptakan karakter yang seperti itu, itulah yang dinamakan karakter miskin. Ya. 10 juta buat DP motor, sedangkan kita belum tentu bisa meneruskan bulanan. Itulah yang dinamakan karakter miskin. Tapi ketika jenengan duit 10 juta, posisi modal 5 juta, kemudian 5 juta saya pegang untuk perputaran usaha saya, maka itulah yang dinamakan karakter kaya.
Amin Allahumma. Amin. Ini pula berbagi ilmu, rumah pula pinter, pula belajar belajaran ini. Maka jadilah karakter orang-orang yang kaya, tidak paling tidak dengan karakter orang yang berkecukupan. Jangan karakter orang yang miskin. Walaupun pula sama kabeh ternyata mesti ora duwe, umpama urip nang desa pelosok dan sebagainya, rumah kita masih sederhana, tapi ketika karakter kita orang kaya, maka keseharian kita tidak akan terpojok oleh kebutuhan. Mana bapak pinter, anak sekolah pinter, pan ini pinter, tukia pinter, itulah karakter orang yang bercukup atau orang kaya. Jadi apa yang dilakukan Nabi, pas apa yang dilakukan oleh Rasulul Ulama. Dan seluruh Nabi utusan Allah, mereka diberi kelebihan masing-masing. Sama seperti Nahdlatul Ulama. Nabi Adam diberi kelebihan untuk bercocok tanam tanduk. Nabi Dawud diberi kelebihan sebagai ahli pandai besi, empuk, gawe ini gaman, gawe ini baju perang dan sebagainya. Nah, Nabi Muhammad SAW diberi kepandaian sebagai seorang apa? Seorang pengusaha yang luar biasa. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad SAW memberi contoh kepada kita itu dari pendidikan ketika Nabi masih bayi. Bahkan ketika masih bayi, Nabi lahir itu sudah memberi pendidikan bagi kita. Nah, Kanjeng Nabi ini paling apik, kenapa? Karena beliau telah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan umur ketika lahir dalam rahim seorang ibu, ketika lahir di dunia itu sudah tidak mendengar suara ayahnya sendiri. Luar biasa ya Allah. Ketika mendidik Nabi. Umur 6 tahun Kanjeng Nabi diberi waktu oleh Allah untuk berziarah ke makam ayahnya. Seraya mereka bersilaturahim karena ayah Kanjeng Nabi itu berasal dari kota Madinah. Ayo dijak mari Madinah umur 6 tahun kali ibu Siti Aminah. Tujuannya apa? Silaturahim. Nepung sana nujuk nanti adine bapane kon sarene. Ke kakake bapane ke omahe anake kae-kae. Niki adat Nahdlatul Ulama itu seperti itu. Maka silaturahim Nahdlatul Ulama itu sama apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Pulang dari silaturahim, tepatnya di desa Abwa, beliau Siti Aminah jatuh sakit, meninggal tepatnya di desa Abwa. Bayangkan Nabi umur 6 tahun masih kecil dihadapkan melihat jasad ibunya sendiri. Bahkan dalam riwayat diceritakan membuat kuburan lubang untuk mengubur ibunya sendiri. Bocah saya ini dari konten lah. Umur 6 tahun gawe lewangan go ngubur maneh dhewe. Kanjeng Nabi umur 6 tahun bersama Ummu Aik bersama sinten iku pembantune niki membuat kuburan untuk mengubur ibunya sendiri. Luar biasa didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sedemikian rupa Kanjeng Nabi dipersiapkan? Karena untuk menghadapi zaman yang akan datang. Zaman jahiliyah yang akan dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bagaimana masalah qobliyah Jumat. Berarti hadis yang menerangkan tentang qobliyah Jumat ini jenengan pun bahagia di khobari Muslim karena hadisnya Imam Muslim. Imam Muslim terkenal sebagai seorang perawi hadis dan seluruh hadisnya dijamin sahih. Tidak ada yang dhaif, tidak ada yang apes dan sebagainya. Seluruh hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari itu semuanya sahih dan dapat dipertanggungjawabkan, dan hadis tersebut terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ingkang kalmati, mugi-mugi napa ingkang kawula aturaken mantahe sedaya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.